Halo, perkenalkan saya Krisna Praputra, NIM 0821116303, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Erlangga semester kedua. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan responsi dari tugas algoritma dan penggunaan praktikum yang diberikan siang hari ini. Tanpa membuang waktu, mari kita langsung saja memulai penjelasan flowchart yang sudah saya buat hari ini. Oke, di sini kita mulai dengan soal pertama. Kita disuruh untuk membuat sebuah program di mana nanti inputnya adalah suhu. Kemudian program tersebut akan mengolah input tersebut dan merubahnya menjadi bentuk Fahrenheit dan Reaumur, dari Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, kemudian dari Fahrenheit ke Celsius dan Reaumur, kemudian dari Reaumur ke Fahrenheit dan Celsius. Oke, yang pertama di sini Celsius ke Fahrenheit. Jadi saya mendeklarasikan 3 variabel yang diperlukan, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur sebagai bentuk integer. Kemudian saya memberikan output, masukkan suhu dalam Celsius bentuk string untuk memberitahu kepada user waktu untuk menginput suhu Celsius. Kemudian di sini saya menggunakan proses rumus perubahan Celsius ke Fahrenheit, kemudian rumus perubahan Celsius ke Reaumur, dan mengasankannya ke variabel yang tepat, yaitu Fahrenheit dengan rumus Celsius ke Fahrenheit, Reaumur dengan Celsius ke Reaumur. Oke. Selanjutnya, setelah diproses oleh komputer, saya juga memerintahkan komputer tersebut untuk mengeluarkan output suhu dalam Fahrenheit adalah, kemudian dari variabel Fahrenheit tersebut, kemudian output kedua yaitu suhu dalam Reaumur adalah variabel dari Reaumur yang sudah ditentukan nilainya pada proses ini. Oke, kalau kita run coba suhu Celsius 20, maka nanti akan keluar suhu Fahrenheit 68 dan suhu Reaumur adalah 16. Itu. Oke, lanjut pada soal selanjutnya. Ini Fahrenheit ke Celsius dan Reaumur sama saja seperti tadi, yang berbeda hanya inputnya dan prosesnya. Oke, inputnya Fahrenheit, kemudian rumusnya juga dari Fahrenheit ke Celsius, saya asankan ke variabel Celsius, dari Fahrenheit ke Reaumur saya asankan ke Reaumur, kemudian outputnya juga variabel Celsius yang sudah dihitung tadi, kemudian output kedua juga Reaumur yang sudah dihitung tadi. Kemudian untuk yang ketiga, ini sama juga seperti yang dua tadi, yang berbeda hanya inputnya dalam Reaumur, kemudian rumusnya juga variabel Celsius saya asankan dari rumus perubahan Celsius ke Reaumur, kemudian variabel Fahrenheit juga saya asankan rumus perubahan Reaumur ke Fahrenheit, dan outputnya juga Fahrenheit seperti yang sudah dihitung di sini, kemudian output kedua juga Celsius yang sudah dihitung di sini. Oke. Selanjutnya ini adalah soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini cukup rumit. Di sini kita disuruh untuk menghitung 4 digit jumlah dari 4 digit angka yang dimasukkan oleh user. Di sini saya memulainya dengan mendeklarasikan 3 variabel yang akan saya gunakan pada program ini, yaitu A, B, dan N. Oke. Di sini saya menginisialisasi B sama dengan 0, karena nanti variabel B ini akan saya gunakan untuk menyimpan nilai dan sebagai operator awal untuk program ini. Nanti akan digitnya ditambahkan, jadi ini B sebagai nilai penyimpan sementara dan nantinya juga menjadi nilai akhir. Kemudian saya memberikan output masukkan angka untuk beritahu kepada user di mana tempat masukkan angka, dan ini input tempat untuk user memasukkan 4 digit angka tersebut. Oke, di sini saya menggunakan proses loop do. Jadi nanti angka yang dimasukkan oleh user, n itu tadi, misal kita sebut 1, 2, 3, 4, akan proses di sini, ke loop ini. Oke, jadi saya mengesain A menjadi tempat variabel dari nilai input user modulo 10. Kenapa saya modulo 10? Modulo 10 untuk mengambil digit-digit terakhir pada setiap loop ini nantinya. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 modulo 10, maka A nanti akan sama dengan 4. Selanjutnya, nilai A tersebut akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian dari sini, inilah guna inisialisasi B sama dengan itu tadi. Kemudian B, saya asankan menjadi B tambah A. Karena ini ada operator B, saya mengasan ini. Jadi, misal B tambah 0 jadi 0 tambah 4, jadi B sama dengan 4. Selanjutnya, proses assign yang ini, N ini tadi input user, misal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 dibagi 10, kemudian nanti hasilnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, karena integer, jadi komputer akan menyebutnya menjadi 1, 2, 3, dan kemudian memulai mengecek kondisi loop itu mengecek kondisi loop apakah n masih lebih besar dari 0. Apabila n lebih besar dari 0, jadi 1, 2, 3 lebih besar dari 0, maka loop tersebut akan terulang kembali sampai nanti akhirnya hanya tinggal 1 digit saja. Misal nanti akan tinggal 1 digit, berarti n mod 10, nanti n-nya tinggal 1, n-nya tinggal 12, kemudian tinggal 1 kan, jadi a-nya 1, kemudian b-nya jadinya 10, dan n-nya 1/10, nanti kan 0, jadi kan kalau integer jadi
n sama dengan 0, kemudian loop-nya tertutup, kondisinya tidak memenuhi lagi, akhirnya program mengeluarkan output jumlah total dan dari variabel B yang sudah saya hitung di proses loop ini tadi. Mari kita coba run. 1, 2, 3, 4, 4, maka nanti hasilnya akan 10. Oke, terima kasih. Itu saja. Salam Alpro.